Baiklah, selamat bertemu kembali pada materi berikutnya, yaitu yang akan kita bahas pada kuliah saat ini adalah membahas tentang bagaimana cara menemukan sains itu sendiri atau ilmu pengetahuan itu sendiri, kemudian mazhab apa saja yang dimiliki oleh di dalam penelitian metode penelitian ini, kemudian metode penelitian apa saja ya yang akan kita bahas, kemudian jenis-jenis penelitian, sampai bagaimana macam-macam metodologi dan beberapa yang harus diingat, dan juga jenis-jenis penelitian. Itu yang akan kita bahas, yaitu pada beberapa topik ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi ada 7 topik ya. Jadi kita akan mulai dari topik pertama. Kita akan bahas yaitu bagaimana cara menemukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi sebagaimana dibahas pada kuliah sebelumnya, bahwa menemukan ilmu pengetahuan itu ada beberapa metode gitu ya. Ada 4 metode yang dikenal ini, yaitu metode kegigihan ya, yang metode yang sangat tradisional berdasarkan turun temurun. Kemudian ada metode kewibawaan namanya, kemudian ada metode a priori dan metode sains. Nah, sebelum kita membahas yang terakhir yang terkait dengan metode sains ini, kita akan bahas 3 metode sebelumnya, yaitu metode kegigihan ya, metode kewibawaan, dan metode a priori ya. Nah, jadi kalau kita baca histori dari bagaimana masyarakat itu melakukan metode-metode atau praktek-praktek tradisional ya, tentang yang berkaitan dengan sumber daya alam, misalnya dalam etnis tertentu, di budaya tertentu, misalnya di Jawa, memanen padi itu tidak boleh pakai sabit ya, pada zaman dulu ya, harus pakai ani-ani. Tapi ini akan ada masalah ya pada saat menggunakan bibit unggul, karena kalau menggunakan ani-ani itu akan rontok. Jadi kalau zaman dulu ya, pada saat belum adanya varietas baru itu, memotong padi itu langsung dipangkal bulirnya menggunakan namanya ani-ani, seperti yang digambarkan oleh ibu ini memanen padi, satu persatu dia panen, potong ya. Nah, beda lagi dengan yang varietas baru. Kalau varietas baru, gambarin bawahnya, jadi disabit, dipangkal padinya, kemudian dibanting di gambar ini, karena dibuat supaya mudah rontok. Jadi ini kenapa dibuat varietas seperti ini, supaya memanennya lebih mudah, dan juga masa tanamnya lebih pendek. Kalau yang padi tradisional biasanya sampai panen butuh 6 bulan ya, artinya 1 tahun hanya 2 kali panen. Tapi yang dengan varietas baru, dulu kalau ingat namanya C4 itu varietasnya, itu hanya 4 bulan, jadi 1 tahun 3 kali. Ini adalah rekayasa untuk produktivitas ya. Demikian juga pada saat mengolah tanah, misalnya ada budaya di Tapanuli ya, nggak boleh mengolah tanah ya, harus dengan cangkul gitu, dia harus menggunakan tajak ya. Ini contoh. Jadi yang kalau di lahan-lahan kering gitu ya, biasanya menggunakan tajak atau menggunakan tugal sistemnya ya. Di wilayah tertentu tidak boleh menggunakan cangkul seperti yang di sini. Nah, kenapa demikian? Kalau daerah-daerah gambut misalnya, itu kalau kita menggunakan cangkul, karena di situ ada pirit namanya, zat yang beracun, kalau dibalik tanahnya itu akan menyebabkan oksidasi dan keluarlah racun, maka akan terjadi kegagalan tanam. Nah, itu belum ditemukan alasannya kenapa. Jadi dulu itu berdasarkan metode kegigihan. Pokoknya begitu saja hasilnya. Kalau penggunaan cangkul gagal saja. Nah, nggak tahunya kalau sekarang setelah dianalisis secara laboratorium, ternyata tanah gambut, tanah masam ya, yang dicangkul, dibalik,
maka dia akan terekspos, teroksidasi, keluarlah pirit racun yang membunuh tanaman. Makanya zaman dulu di daerah ladang, padi ladang, cukup ditugal saja. Nah, itu pendekatan, namanya pendekatan kegigihan. Ya. Nah, yang lain juga, yang metode yang kedua ada namanya metode kewibawaan. Jadi pada saat banyak pendapat tentang metode yang benar, maka digunakanlah tokoh. Ya. Jadi dari sekumpulan masyarakat ada tokoh. Tokoh ini siapa yang harus digugu, ditiru gitu ya. Atau kepala daerah misalnya ya, kepala desa gitu ya. Tokoh agama, ya, cendekiawan, ya, itu dibahas. Nah, itulah metode kewibawaan. Karena memutuskan metode yang dipilih berdasarkan wibawa dari tokoh, ya. Jadi di situ. Jadi misalnya seperti tadi, ya. Jadi kita menggunakan tugal atau menggunakan tajak, gitu ya. Yang jelas misalnya kalau pada saat di tanah gambut nggak boleh dicangkul gitu ya. Ini berdasarkan keputusan seseorang, ya, wibawa seseorang. Ya, tentu saja dipilih ya orang-orang yang memang punya pengetahuan, terutama pengetahuan terkait dengan pengetahuan ilmiah. Itu yang diikuti. Nah, ini namanya metode kewibawaan. Ya, cara menemukan ilmu pengetahuan itu. Jadi satu, metode kegigihan, kedua metode kewibawaan. Nah, ini biasanya metode yang kedua ini itu hanya bisa diterapkan jika terdapat terlalu banyak pendapat. Nah, yang ketiga kita kenal namanya metode a priori. Jadi metode ini adalah disebut juga dengan metode intuisi. Sesuatu hal yang dianggap benar jika nampaknya jelas benar. Jika misalnya orang melihat pendapat umum bahwa bumi ini datar, atau orang menganggap bahwa laut itu ada batasnya. Nah, kemudian dicobalah oleh Columbus ya dibuktikan, oh ternyata bumi tidak datar, ya. Laut tidak ada batasnya. Nah, ini Columbus ini yang berangkat dari Spanyol, tapi akhirnya ketemu, mau ke Spanyol, mau ke Maluku, tapi dia menemukan benua Amerika. Jadi persepsinya demikian ya. Jadi misalnya, oh ada kemungkinan dunia ini datar seperti ini, berarti ada tepinya, ya, atau seperti ini. Nah, ternyata ya yang paling kanan ini bumi itu ternyata bulat. Ternyata setelah teknologi GPS berkembang, nah, bulatnya bukan bulat seperti bola ini, ternyata benjol-benjol gitu ya. Tidak bulat seperti bola, tidak juga elips sama sekali. Dan itu berbentuknya seperti bulatan yang tidak beraturan. Yang keempat yang kita gunakan adalah barulah kita mengenal namanya metode sains. Nah, metode ini adalah metode yang menggunakan pendekatan-pendekatan ya, mulai dari bagaimana kita membuat hipotesis, kemudian bagaimana melakukan percobaan, menghasilkan sesuatu dan sampai dengan kesimpulan. Ya. Nah, kemudian semuanya ini juga menggunakan, kalau misalnya rancangan percobaan ini pasti menggunakan material yang jelas, prosedur yang jelas, ya, atau statementnya yang diuji juga harus jelas. Jadi pada metode ilmiah ini ada hipotesis, ada material, bahan, ada prosedur, ada metode, ada hipotesis, ada statement yang diuji, ya, statement sementara dengan hipotesis. Nah, kemudian ada kesimpulan. Jadi di dalam metode ini para peneliti selalu menilai dan memperbaharui pengetahuan yang diperoleh secara terus-menerus melalui berbagai macam batu uji. Jadi terus-menerus riset itu continue, ya. Kalau dulu sebelum Thomas Alva Edison menemukan listrik, ya, mereka
tidak menggunakan listrik, tapi setelah melakukan beberapa kali pengujian, ternyata Thomas Alva Edison menemukan ya lampu pijar gitu ya, menemukan listrik gitu ya. Nah, makanya riset terus dilakukan ya. Jadi sehingga dikenal bahwa metode ilmiah atau metode sains ini sebagai cara atau metode untuk menemukan pengetahuan secara objektif. Jadi artinya secara objektif itu dia akan menghasilkan, riset itu akan menghasilkan hasil yang sama apabila dilakukan dengan cara yang sama, dengan persyaratan input dan proses yang sama. Persyaratan input itu ya bisa bahan yang sama, juga lingkungan yang sama. Itu adalah metode sains. Ya. Nah, itu ada 4 cara bagaimana peneliti itu menemukan ilmu pengetahuan. Nah, dari keempat itu kita akan bahas terkait dengan mazhab. Bagaimana mazhab di dalam menemukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi tadi kita membahas cara menemukan, ada juga dengan pendekatan apa yang berlaku umum. Lihat bumi datar atau melihat ternyata kalau kita di dalam samudra yang luas ada kapal dari kejauhan, tidak melihat kapal itu langsung, tapi yang terlihat dulu mungkin bagian corong asapnya, kemudian bagian lantai paling atas sampai dengan badan itu kan. Itu berarti ada secara rasional, ternyata ini berarti ada kelengkungan. Nah, jadi pendekatan di sini ada mazhabnya ini adalah ada dua mazhab, yaitu aliran yang berdasarkan rasio, logika, dan aliran yang berdasarkan atau mazhab yang berdasarkan pengalaman. Ya. Nah, aliran yang berdasarkan akal ini yang kita sebut dengan mazhabnya adalah mazhab rasionalisme. Jadi ini adalah aliran filsafat yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bersumber pada nalarnya, akalnya. Nah, inilah mazhab rasionalisme. Nah, terutama ini berdasarkan pendekatan deduksi. Ya, jadi artinya pembuktian ya dilakukan dengan menggunakan logika. Di sini kesimpulan mengenai suatu hal diperoleh dari menurunkan pernyataan-pernyataan lain yang disebut dengan premis alasannya, yang mendasari argumen tersebut atau logika tersebut. Nah, beberapa tokoh sebelum Masehi gitu ya, yang dianggap menganut aliran ini adalah Pythagoras, ya, kemudian Plato dan Socrates. Di satu sisi juga ada memang pendekatan yang berdasarkan pengalaman empirisme. Jadi ada dua mazhab. Nah, coba kita perhatikan tokoh-tokoh dari mazhab yang menggunakan logika, akal, nalar ini ya. Yaitu kita mulai dari misalnya dari Pythagoras, ya, dan ada Plato, dan ada Socrates. Nah, Pythagoras ini ya seorang tokoh dari Yunani gitu ya, yang berkaitan dengan ajaran politik dan agama yang dikenal dengan Magna Graecia. Ini mempengaruhi filosofi Plato dan Aristoteles. Ajaran yang paling terkenal dari Pythagoras ini adalah metempsychosis gitu ya. Jadi metempsychosis atau perpindahan jiwa. Nah, ini keyakinan dia bahwa dia berpendapat bahwa setiap jiwa adalah abadi dan setelah kematian masuk ke tubuh-tubuh baru. Jadi ini adalah metempsychosis gitu ya ajarannya. Dia juga yang disebut dengan yang dikenal sebagai perancang doktrin dari musika dari universalis.
Jadi menurut dia, ya menurut Pythagoras ini, bahwa planet ini bergerak menurut persamaan matematika. Nah, sehingga kemudian beresonansi menghasilkan simfoni-simfoni musik yang tak bisa didengar. Karena memang manusia mempunyai kemampuan pada batas-batas tertentu, ya, pada frekuensi-frekuensi yang tidak bisa didengar oleh orang. Ya. Nah, jadi ini penghargaan terhadap Pythagoras ini terutama yang terkait dengan penemuan matematika dan ilmiah, termasuk teorema yang kita kenal, dalil Pythagoras, ya, atau penyetilan Pythagoras, dan juga tentang 5 padatan yang beraturan. Teori proporsi juga oleh Pythagoras. Jadi Pythagoras juga yang mengatakan bahwa matematika dan angka itu sangat penting. Itu banyak kalangan mengatakan, ya, bahwa filosofi yang disosialisasikan oleh Pythagoras ini mengatakan bahwa matematika dan angka itu penting. Ya, mungkin karena itulah di perguruan tinggi IPB seperti ini, walaupun agriculture gitu ya, pertanian, tapi justru landasan utamanya adalah matematika. Ya. Nah, itu kontribusi Pythagoras dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga tokoh Plato, ya, adalah inovator bentuk dialog tertulis dan dialektika dalam filsafat. Nah, dia mengangkat masalah bidang utama filsafat teoritis dan praktis. Kontribusi yang dikenal, ya, dari Plato ini adalah tentang teori bentuk, shape theory. Jadi dia memberikan solusi untuk masalah-masalah yang sifatnya universal. Itulah Plato. Dan juga ada Socrates, ya, yang juga di Athena sebelum Masehi, gitu ya, 470 sebelum Masehi. Nah, dia bagaimana mengembangkan atau mempelajari tentang keterampilan dasar membaca dan menulis. Jadi dia sesungguhnya lebih mengedepankan tentang wisdom, kearifan. Jadi dia mungkin pada masanya, ya, di sana Socrates adalah satu-satunya orang yang abstain. Dia tidak memilih mengambil risiko tentang kemarahan atau balas dendam, ya, walaupun dalam era yang tiran, ya. Jadi dia membiarkan menempuh jalan-jalan yang kedamaian. Konsep berpasrah ke alam semesta, artinya bukan pasrah tidak berusaha, tapi untuk pembalasan dia serahkan ke alam semesta. Dia nggak melakukan pembalasan. Nah, itulah Socrates, ya. Nah, jadi di dalam aliran rasionalisme ini, gitu ya, sumber ilmu pengetahuan itu berasal dari logika, ya, akal manusia, ya, yang dianggap sebagai sumber dari ilmu pengetahuan dan sumber pembenaran. Nah, ini yang juga diyakini oleh Plato dan Aristoteles sebagai pendekatan deduksi. Ya. Jadi pengetahuan, ya, berdasarkan logika ini adalah berupa a priori, seperti pada matematika, logika, dan geometri. Ya. Jadi misalnya ini contoh dari aliran logikanya, ya, dari rasionalis, gitu ya. Jadi semua makhluk misalnya diciptakan Tuhan, berarti manusia itu makhluk. Jadi manusia adalah ciptaan Tuhan, ya. Nah, kadang-kadang memang ada kelemahannya juga, ya, kesimpulan yang benar dapat saja tidak masuk akal. Itu dari logika rasionalis. Misalnya semua yang berkaki dua adalah hewan, ayam, burung, ya. Manusia berkaki dua, gitu ya.
apakah masuk hewan? Tidak. Nah, itu logika itu juga harus dikoreksi. Hanya ada pemahaman yang lain, empiris, gitu ya. Kemudian juga ada namanya geometri Euclidus, gitu ya, yang oleh Immanuel Kant sebagai pernyataan sintetik dari a priori, pernyataan-pernyataan yang diturunkan bukan dari pengalaman, tapi teori Euclidus ini dari nalar, gitu ya. Makanya kalau namanya sekarang ini dalam banyak analisis, gitu ya, analisis statistik, jarak dari satu objek yang multidimensi itu disebut dengan jarak Euclidus atau jarak Euclidean. Jadi jarak kalau dua dimensi ya dalil Pitagoras, tapi kalau lebih dari dua dimensi itu disebut dengan jarak Euclidean. Jadi persis menghitungnya sama dengan dalilnya Pitagoras. Nah, kemudian ada paham yang kedua adalah yang kita kenal dengan aliran empirisme atau aliran pengalaman. Ini berasal dari bahasa Yunani, ya. Empiris dari peira, artinya pengalaman. Di sini adalah cara menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Nah, ini dengan yang disebut dengan pendekatan induksi. Jadi kesimpulan diambil berdasarkan pengalaman atau berdasarkan uji terhadap data. Nah, riset-riset yang ada di skala laboratorium itu banyak menggunakan pendekatan empirisme. Ada data yang diuji coba. Jadi sebaliknya, kalau ada hasilnya dulu, kemudian dicari alasannya, itu loh pendekatan deduksi, pendekatan rasionalisme. Ini satu contoh misalnya, ya, statement semua kerbau yang diamati adalah berwarna kelabu atau bule dan bule. Oleh karena itu semua kerbau di dunia berwarna kelabu dan bule, ya. Padahal mungkin sampelnya hanya itu, gitu. Itu kelemahan dari metode pengalaman ini. Jadi ada logika yang hilang jika sampelnya tidak mewakili. Padahal misalnya di sini kerbau ada yang kerbaunya belang, kan, seperti di Toraja. Itu contoh, ya. Jadi sampel yang digunakan harus benar-benar mewakili dari sampel untuk melakukan pengamatan. Nah, ini doktrin, ya. Doktrin dari paham empiris ini adalah semua ilmu pengetahuan akan diperoleh dari pengalaman. Itu doktrinnya. Jadi berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial itu didapatkan melalui pengalaman yang diperoleh dari indera. Nah, kalau di dalam empiris, ya, tiga prinsip empirisme ini, yang satu adalah kemiripan, yang satu ada kedekatan, yang tiga adalah yang satu kemiripan, kedua kedekatan, tiga sebab akibat, ya. Nah, pengetahuan hanya bisa bertambah dengan pengalaman. Jadi kalau makanya di dalam profesi, gitu ya, kalau Anda pengalamannya lebih banyak, biasanya akan lebih dihargai, ya. Ada indeksnya mungkin lebih tinggi, atau salary lebih bisa tinggi, jabatan bisa lebih tinggi, ya. Apresiasi bagi pemerintah. Oke, kita kembali ketiga prinsip empirisme. Mirip misalnya, oh yang mirip apanya? Misalnya di atas sini, oh ada yang mirip warnanya, oh ada yang mirip apanya? Bentuknya, gitu ya. Jadi warnanya, bentuknya bisa berbeda tapi warnanya yang sama, ya. Atau warnanya sama, bentuknya bisa berbeda, gitu ya. Atau warnanya berbeda, bentuknya sama. Itu kemiripan. Jadi miripnya. Kemudian kedekatan,
Ya, seperti yang diilustrasikan ini, kedekatan. Ya, mana yang dekat dengan klaster yang ada di satu? Apakah klaster 2 atau klaster 3? Kemiripan. Ya, makanya di dalam analisis riset yang Anda mungkin nanti akan dilakukan dalam spatial planning, yaitu biasanya menggunakan pendekatan proximity, kedekatan, atau neighborhoods analysis. Ya, yang lebih dekat secara spasial itu pasti lebih mirip. Yang lebih dekat secara spasial itu akan lebih akur, kan gitu ya. Atau lebih kompatibel. Ya, alam semesta ini pasti begitu. Kalau dia nggak dekat, nggak mungkin hidup berdampingan. Kemudian juga yang disebut dengan sebab akibat. Makanya sekarang dalam analisis sistem gitu ya, sering juga peneliti menggunakan namanya causal loop, ya. Jadi grafik sebab akibat seperti ini. Ya, jika misalnya penduduk naik, maka konsumsi naik. Konsumsi naik, pencemaran naik. Maka jika produktivitas tidak naik, maka akan terjadi misalnya kekurangan pangan, ya, atau ekosistem terganggu. Begitu. Terus ada causal loop. Nah, itu prinsip bagaimana kita belajar, ya, melakukan riset, penelitian dengan prinsip empirisme. Jadi kita pasti menggunakan analisis tentang kemiripan, prinsipnya, atau kedekatan, atau kita bisa menganalisisnya melalui sebab akibat. Bagaimana kita coba dari penjelasan tadi, maka kita bisa bandingkan dua pendekatan ini, ya. Jadi pendekatan rasionalis ini mengklaim bahwa konsep dan pengetahuan diperoleh secara independen dari pengalaman indrawi, artinya dari pikiran, dari rasional, dari rasionya, dari logikanya, ya. Dan Cartesian Cogito berpendapat bahwa pengetahuan pada kesadaran reflektif dan intuitif kita tentang keberadaan dari suatu pemikiran yang muncul, itulah sebagai pengetahuan. Jadi ada konteks di dalam rasionalis ini. Seorang rasionalis ya biasanya berpendapat bahwa konsep atau pengetahuan kita itu jauh melampaui informasi yang didapatkan dari pengalaman. Artinya lebih mengutamakan pada logika. Yang kedua, membangun konsep tentang bagaimana akal dalam beberapa bentuk, ya, memberikan informasi tambahan tentang dunia luar. Jadi lebih mengutamakan apa? Akal daripada apa yang fakta yang dilihat dari pengalaman. Ya. Tapi kalau seorang empiris, ya, seorang empiris yang berpikir bahwa memang pengalaman itu sendiri, pengalaman indera, pengalaman reflektif atau kombinasi keduanya memberikan informasi yang selalu dijadikan referensi oleh para rasionalis. Yang kedua, kaum empiris berargumen bahwa terhadap kaum rasionalis tentang bagaimana nalar merupakan sumber utama konsep atau pengetahuan, dan mereka menunjukkan bahwa pemahaman reflektif dapat dan biasanya menyediakan beberapa rantai yang masih hilang. Jadi kalau kita hanya orang empiris mengatakan kalau hanya bertumpu kepada logika yang nalar tanpa ada, ya, bukti-bukti dari pengalaman, maka ada sesuatu mata rantai yang hilang. Itu pendapat dari aliran dari paham empirisme. Jadi oleh seorang empiris misalnya malah walaupun lebih menekankan kepada pengalaman, tapi dia mengatakan justru pentingnya pengalaman diutamakan dulu, kemudian barulah ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman yang sifatnya logika. Yang di sini disebutnya adalah pengalaman indera. Ya.
Jadi memang perbedaan antara rasionalis dan empiris ini ya adalah salah satu isu utama bahwa hampir kalau kita perhatikan memang saat ini hampir tidak ada ya penulis yang tergolong dia masuk golongan empirisme, dia golongan rasional, hampir tidak ada. Seperti contohnya Descartes misalnya, walaupun dia dianggap sebagai rasionalis ya, setidaknya dikaitkan dengan metafisika, tapi dia juga memiliki kecenderungan empiris yang jelas, terutama misalnya berkaitan dengan filsafat alam ya, di mana pengalaman indera juga memainkan peran yang penting. Ini seperti yang ditulis oleh Platon 1982. Demikian juga Locke yang dia seorang empiris sejati gitu ya. Dia berpendapat bahwa rasional juga atau akal itu ya merupakan pengetahuan yang yang sangat penting ya dalam rangka mendukung logika-logika yang ditemukan dari empiris. Karena dia mengatakan bahwa Locke mengatakan bahwa logika itu rasional itu sejajar dengan pengalaman. Jadi Locke mengatakan ya sama levelnya antara pengalaman dan akal atau rasionalisme. Nah, kalau kita ingin membedakan paham ini dari kedua mazhab ini, maka bisa kita seperti yang saya list di sini ya. Ada pendekatan rasionalisme. Jadi di sini sebuah mazhab atau teori yang berdasarkan klaim bahwa akal atau reason adalah sumber dari pengetahuan. Sebaliknya kalau aliran empirisme adalah berdasarkan pengalaman. Kemudian kalau yang namanya rasionalisme percaya pada intuisi, logika, tapi kalau empirisme tidak percaya pada intuisi. Ya. Kemudian pada yang rasionalisme ya mengklaim bahwa setiap individu punya pengetahuan atau konsep bawaan. Jadi setiap orang itu punya talenta ya yang disebut dengan innate knowledge atau pengetahuan bawaan atau konsep. Tiba-tiba misalnya seseorang bisa melihat sesuatu ya misalnya secara spiritual tapi orang lain nggak bisa melihat gitu ya, atau seseorang yang tiba-tiba misalnya dia pandai gitu ya, pandai dengan talenta tertentu tapi orang lain tidak ya. Itu yang namanya innate knowledge. Nah, dan itu ada pada kenyataan. Tapi kalau aliran empirisme tidak punya itu ya, tidak ada klaim. Jadi klaimnya bahwa setiap individu itu punya innate knowledge. Ya. Nah, kalau di dalam metode sains, karena sama-sama argumennya kuat, maka rasionalisme, empirisme itu dilakukan secara silih berganti. Rasionalisme menggunakan pendekatan deduksi, empirisme menggunakan pendekatan induksi. Makanya di dalam riset metode ilmiah biasanya selalu bergantian. Deduksi, induksi, deduktif, begitu bergantian. Itulah metode sains.